Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum perjalanan hijrah yang sama-sama telah kita ketahui tentang sirah perjalanan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita bisa bagi menjadi 3 hal. Mungkin yang bisa kita bicarakan di sini 3 pembicaraan. Yang pertama, pertanyaan, apa sih sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Apa sebabnya? Yang kedua, bagaimana kisah perjalanan hijrahnya Nabi SAW? Kisahnya bagaimana? Perjalanannya seperti apa? Dan yang ketiga, apa natijah hasil yang dirasakan oleh umat Islam setelah hijrah? Maka judul pertanyaan yang pertama, apa sih sebabnya Nabi SAW berhijrah? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak mudah. Perjalanan dakwah mengajak umat, khususnya orang-orang kafir Quraisy yang awalnya mereka menyembah berhala, mereka diajak oleh Nabi SAW untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mudah. Karena apa? Karena mereka meyakini dengan apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka yakin yang mereka dapatkan dari leluhur mereka, dari ayah, dari kakek nenek moyang mereka itu yang mereka yakini bahwa itu benar. Dan Nabi SAW datang untuk memberikan keterangan bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu salah. Menyembah berhala itu salah, dan itu tidak mudah untuk mengubah keyakinan mereka. Belum lagi mereka itu menolak ajakan Nabi SAW dengan cara yang keras, sampai menyakiti Nabi SAW, sampai melukai Nabi SAW. Sehingga perjalanan dakwah di awal itu sangat luar biasa. Berawal dari ketika Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di usianya waktu itu sudah 40 tahun. Beberapa hari sebelum turunnya wahyu itu, Nabi SAW lebih senang menyendiri. Beliau meninggalkan keramaian, beliau beruzlah, mencari ketenangan, dan beliau jadikan Gua Hira sebagai tempat beliau beribadah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa malam dilalui, di mana setiap malam itu istri tercintanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan bekal untuk dibawa, untuk bekal makanan yang dinikmatinya selama di Gua Hira tersebut. Kalau bekalnya habis baru pulang, nanti kemudian balik lagi. Ya, lebih senang menyendiri. Kenapa? Karena kemungkaran di saat itu sudah banyak dan merajalela, yaitu perbuatan-perbuatan jahiliyah, menyembah berhala,
yang kuat mengalahkan yang lemah, anak laki-laki dibunuh karena takut miskin, anak perempuan dikubur hidup-hidup karena takut menanggung malu. Pokoknya perbuatan jahiliyah yang luar biasa. Maka Nabi SAW di saat berada di Gua Hira itu, di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan risalah, wahyu yang pertamanya. Ya, karena tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sedang sendiri itu, tiba-tiba ada yang datang, dan malaikat Jibril datang di saat itu dengan wujud aslinya, membuat Nabi SAW gemetar. Beliau secara manusiawi merasa takut karena melihat sesuatu yang tidak biasanya beliau lihat. Akhirnya Nabi SAW dipeluk dengan erat dan diminta untuk berbicara, membaca. Iqra, bacalah. Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, aku ini nggak bisa baca. Kalau kita nggak bisa baca, nih udah gede-gede gini nggak bisa baca, itu satu keistimewaan atau kekurangan pada kita? Kekurangan. Tapi bagi Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis, salah satu keistimewaan beliau. Kok bisa nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi menjadi keistimewaan? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan buatan sendiri. Ya, kalau orang mengatakan bahwa Al-Quran buatan Muhammad, maka kita katakan, bagaimana mungkin Muhammad buat Al-Quran? Orang Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bagaimana bisa membuat Al-Quran? Nah, karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maka Al-Quran yang kita baca hingga saat ini betul-betul asli adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu mukjizat bagi Nabi SAW yang hingga saat ini dan sampai kapanpun ada. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan yang akan menjaga Al-Quran sampai kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya kalau kita lihat ada orang yang mau mengubah Al-Quran, itu pasti ketahuan. Mau ngerubah hurufnya pasti ketahuan. Mau merubah harokatnya pasti ketahuan. Mau merubah titiknya, yang tadinya titik di bawah jadi di atas, yang tadinya ba jadi nun, pasti ketahuan. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW gak bisa baca. Maka setelah 3 kali ditanyakan seperti itu, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala yang pertama atau wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi SAW pulang, badannya gemetar. Setibanya di rumah, beliau minta sama istrinya tolong diselimutin, ditenangkan. Ini tugas istri. Ya, istri kalau melihat suaminya baru pulang kerja, jangan langsung pah setoran. Ya, baru sampai pah setoran. Atau ketika datang dengan wajah mumet, dimarah-marahin, pasti nggak bawa setoran. Jadi nggak boleh begitu. Sebagai istri, ketika suami itu datang pulang ke rumah, disambut dengan hangat. Jangan dulu ditanya macam-macam, pokoknya berikan dulu ketenangannya. Sebagai istri wajib untuk patuh dan taat kepada suami. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha." Kalau misalkan, ini mah kalau boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Tapi kan untuk sujud dalam makna ubudiyah kan nggak mungkin, kecuali kita hanya diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi maknanya apa dalam hadis ini? Maknanya sebagai istri wajib hormat, patuh, taat pada suami. Karena bagi seorang istri surganya ada pada suami. Dan ingat, bagi suami surganya ada pada orang tuanya. Bagi suami surganya ada pada orang tuanya. Maka setelah itu Nabi SAW pun diselimutin. Kemudian Sayyidatina Khadijah pergi untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada suaminya itu kepada pamannya, Naufal namanya. Kemudian diceritakan bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad ketika telah pulang tiba di rumah, beliau merinding. Kemudian diberikan sifat-sifatnya, kata Naufal itu, bahwa suamimu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya, yang juga datang kepada Musa dan Isa sebelumnya. Kalau aku diberi umur panjang, aku akan melindunginya, aku akan menjaga dia. Tapi nggak lama kemudian pamannya itu meninggal dunia. Ya, jadi ketika Nabi SAW sedang beristirahat, tiba-tiba turun firman Allah Ta'ala yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Ayat ini menjelaskan apa? Untuk dakwah. Ya, ketika engkau diangkat menjadi rasul, sampaikan risalah ini kepada halayak ramai. Mulai dari siapa? Orang-orang terdekat, dari keluarganya, dari orang-orang yang lemah. Ya, secara bertahap. Kemudian dalam berdakwah itu Nabi SAW tidak mudah, penuh dengan rintangan. Sampai ketika Nabi SAW sedang sholat di depan Ka'bah, orang kafir Quraisy memberikan penawaran kepada siapa saja yang berani melemparkan kotoran binatang ke tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Kita lagi sholat, alhamdulillah semuanya menghormati kita, nggak ada yang ngegangguin kita. Nabi lagi sholat, itu dilempar dengan kotoran binatang. Putrinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha datang untuk menyingkirkan kotoran itu, dan setelah Nabi SAW selesai sholat, dibawa pulang ke rumahnya. Sampai-sampai Siti Fatimah digampar, dipukul, ya, diantaranya oleh Abu Jahal. Laporan kepada ayahnya, wahai ayahku, kepada Rasulullah SAW, aku dipukul oleh Abu Jahal. Kata Rasulullah, kamu sampaikan ini cerita kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan pamannya juga. Kamu sampaikan cerita ini kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan didatangin oleh Siti Fatimah, paman, saya dipukul oleh Abu Jahal. Akhirnya Abu Sufyan itu bangun dan mendatangi Abu Jahal. Abu Jahal digampar sampai jatuh di tempat. Ente beraninya sama perempuan, gitu. Jadi di kalangan Arab kalau berani sama perempuan itu pengecut, itu tidak menunjukkan mental laki. Maka Rasulullah SAW senang. Itu diantara sebabnya nanti kemudian Abu Sufyan setelah Fatu Mekah, beliau termasuk yang masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal binasa di waktu perang Badar. Kemudian turun firman Allah Ta'ala, ayat tentang dakwah secara jahar. Maka ketika sudah berdakwah secara jahriyah, itu subhanallah, orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi mengganggu Nabi SAW sampai Nabi diasingkan. Nama satu Syi'ib namanya Syi'ib Abu Talib. 3 tahun lamanya. Diasingkan, dikeluarkan dari kampungnya, dikeluarkan dari rumahnya. Tidak dibolehkan untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang masuk Islam di waktu itu. Diasingkan di satu Syi'ib, di satu lembah namanya Syi'ib Abu Talib. 3 tahun karena nggak ada makanan, dedaunan pepohonan pun jadi dimakan. Itu dedaunannya berduri. Kita ini tidak pernah ngalamin begitu. Alhamdulillah Allah kasih banyak nikmat buat kita. Lagi ngaji aja kita disuguhin makanan. Nabi SAW ketika mau menyampaikan tentang Islam itu sembunyi-sembunyi.
Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau di awalnya sebelum masuk Islam termasuk yang keras melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap ada orang yang masuk Islam selalu ditantang, dilawan, pokoknya dihalangi. Sampai ada orang yang mengatakan, Umar, kamu ngalang-ngalangin kami masuk Islam, mengikuti ajakan Muhammad. Saudaramu sendiri saat ini telah masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Umar ngedatengin tuh saudara perempuannya. Setibanya di rumah, ternyata saudara perempuannya itu sedang membaca Al-Quran. Sempat wakana waqafan inda kitabillah. Sifatnya Sayyidina Umar itu kalau ngedengar bacaan Al-Quran, beliau tersentuh hatinya. Jadi sebelum mengetuk pintu, beliau mendengarkan saudara perempuan itu baca Al-Quran, hatinya tersentuh. Dan kita sekarang baca Al-Quran, kenapa kok belum tersentuh hati kita? Ini harus diperbaiki. Apa yang salah? Ada yang baca Al-Quran di masjid, kita nggak terenyuh hatinya, kita tidak ingin untuk membacanya. Apa salah kita? Apa penyakit yang ada dalam diri kita? Sayyidina Umar setiap kali mendengar lantunan bacaan Al-Quran, beliau hatinya tersentuh. Kemudian diketuk pintu rumahnya, dibukakan, ditanya, wahai saudara perempuanku, apa yang kamu baca? Berikan kepadaku. Kata saudara perempuannya, nggak boleh, kamu masih najis. Najis di sini maksudnya kamu masih dalam keadaan kafir. Kalau begitu bacakan kepadaku apa yang kamu baca barusan. Dibacakan surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Hatinya terenyuh dan menanyakan, mana Muhammad, saya ingin ketemu dengannya. Tapi kata adiknya, kamu jangan macam-macam dengan Muhammad, dia tidak bersalah. Enggak, saya ingin ketemu dengan dia. Akhirnya diberi kabar bahwa Rasulullah SAW sedang berdakwah di satu rumah yang dimana saat itu umat Islam sedang berkumpul mendengarkan tausiah dari Nabi SAW. Digedor pintu rumahnya. Muhammad di dalam. Ya Rasulullah, ada Umar datang ke sini. Kata Rasulullah, kalau Umar datang sendiri nggak usah takut, bukakan saja pintunya. Dibukakan pintunya, datang ke hadapan Rasulullah SAW sambil menyerahkan pedangnya dan mengatakan, ulurkan tanganmu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang awalnya Sayyidina Umar beliau keras kepada umat Islam, dan saat itu beliau menjadi kerasnya kepada orang-orang kafir yang menentang Islam. Maka itu bukti doa Nabi SAW. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan keislaman salah satu dari dua Umar. Salah satu dari dua Umar, yang pertama Abu Jahal, yang kedua Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan Allah lebih memilih Sayyidina Umar ibn Khattab untuk menjadi yang menguatkan umat Islam. Dan Sayyidina Umar tidak sombong. Beliau tidak mengatakan bahwa Islam menjadi kuat karena ada saya, Islam menjadi hebat karena ada saya. Tidak. Bahkan beliau yang mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu ta'ala bil Islam. Kita ini orang-orang yang menjadi mulia dengan izin Allah karena kita diberikan taufik oleh Allah dalam keadaan beragama Islam. Kita menjadi mulia karena kita beragama Islam. Kalau kita tidak Islam, maka kehidupan kita tidaklah berarti bagi kita. Maka ketika keislaman yang Sayyidina Umar, Islam mulai berjaya, mulai kuat, sampai beberapa saat sebelum hijrah, umat Islam hanya berjumlah 70 orang. Bayangkan, 13 tahun dakwah mengajak masyarakat untuk masuk Islam, hanya 70 orang yang memenuhi panggilan ajakan dakwahnya itu. Artinya kan jumlah yang sangat sedikit. Maka sepulang dari perjalanan Taif, kita langsung ringkas saja, sepulang daripada perjalanan Taif, Nabi SAW jadikan musim haji, yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, ketika orang-orang dari pelosok negeri Arab berdatangan ke Ka'bah untuk mengelilingi Ka'bah. Karena adat istiadat orang-orang Arab datang ke Ka'bah itu udah ada sejak dulu, dan itu dijadikan musim.
suatu keperkumpulan yang dimana orang-orang berdatangan dari mana-mana. Ketika musim itu terjadi, Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Termasuk yang mendengarkan ajakan dakwahnya adalah orang-orang yang datang dari kalangan Aus dan Khazraj. Mereka berdua, dua kabilah ini adalah dua kabilah besar dari kalangan Ansar yang datang dari Madinah. Nih, kita harus ketahui. Jadi ketika orang-orang Ansar berada di kota Madinah, itu selalu mendapatkan tekanan dari orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi ini selalu mengatakan, nanti akan datang Nabi akhir zaman, kami akan ikut di dalam barisannya, dan bersama-samanya kami akan menyerang kalian, hei kalangan kaum Ansar dan Khazraj. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj itu bertanya-tanya, siapa sih Nabi yang dimaksud? Akhirnya mereka mendengar Nabi yang terakhir itu ada di kota Mekah. Mereka jadikan musim haji itu kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu, akhirnya di tempat itu pun mereka semuanya masuk Islam. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, awalnya orang-orang Yahudi Madinah ingin menantang kami. Dia mengatakan andai kata telah turunnya Nabi akhir zaman nanti, mereka akan ada bersama Nabi tersebut dan akan bersamanya untuk menyerang kami. Tapi saat ini kami menjadikan kami ada dalam barisanmu, dan kami siap untuk melawan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Akhirnya ketika orang-orang Ansar itu masuk Islam, mereka beri penawaran, memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami masuk Islam bukan karena paksaan dari siapapun, tapi ini adalah ajakan yang betul-betul tulus dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami melihat keberadaan engkau bersama para sahabatmu di negeri ini penuh dengan rintangan, penuh dengan ancaman, bahkan sampai nyawa terancam. Ya Rasulullah, jika engkau ingin datang ke tempat kami, datanglah. Kami siap untuk melayani engkau, kami siap untuk membantu engkau, kami siap untuk memberikan perlindungan kami untuk engkau, ya Rasulullah. Itu membuat Nabi SAW senang. Ya, jadi ketika di kota Mekah beliau mendapatkan banyak rintangan dalam berdakwah. 13 tahun berdakwah, yang menerima ajakan dakwah hanya 70 orang kurang lebih. Maka beliau mencari daerah yang lain yang emang besar manfaatnya, dan mungkin besar orang-orang yang dapat memenuhi panggilan atau ajakannya. Dan itu Allah jadikan yaitu kota Madinah sebagai tempat hijrahnya. Akhirnya Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk berhijrah. Nah, dari sini untuk berhijrah ke kota Madinah. Apakah sebelumnya Nabi telah perintahkan para sahabat untuk hijrah ke tempat yang lain? Pernah. Di antaranya Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah, daerah yang ada di Afrika. Dikatakan sekarang ini namanya negeri Ethiopia. Berangkat ke sana karena di sana ada raja yang adil, Nasrani agamanya, bernama Najasyi, yang dimana ia memegang akidah yang benar. Nasraninya Nasrani yang benar, meyakini bahwa Nabi Allah Isa bukanlah sebagai anak Tuhan, tetapi Nabi Allah Isa sebagai utusan untuk mengajak umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Raja Najasyi dikenal dengan keadilannya. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa boleh-boleh saja kita memilih seseorang kafir menjadi pemimpin kita, katanya. Ya, ini yang mereka jadikan dalilnya. Karena apa? Toh Nabi meminta kepada sahabat untuk hijrah ke Raja Najasyi, di mana Raja Najasyi saat itu Nasrani. Tapi mereka lupa bahwa Raja Najasyi ketika Nasrani itu sebelum menerima para utusannya Nabi Muhammad SAW. Setelah datangnya para utusan Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan oleh Sayyidina Ja'far, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang maksud dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Raja Najasyi termasuk yang masuk Islam di antaranya. Bahkan beliau kuat keislamannya.
anak-anaknya semuanya masuk Islam, bahkan telah menyiapkan pasukan atau menyiapkan jamaah untuk datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan menyeberangi lautan. Namun namun perjalanannya itu terkena banyak badai sehingga satu kapal tenggelam dalam keadaan mukminan billah. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Raja Najasyi pun masuk Islam sampai ketika wafatnya Nabi SAW ikut menyolatkannya, menyolatkan jenazah secara gaib, ya, menyolatkan jenazahnya secara gaib, membuktikan bahwa Raja Najasyi pun telah beriman dan dia telah masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian selain negeri Habasyah, para sahabat bahkan Nabi SAW hijrah ke negeri Taif. Tapi yang dialaminya di negeri Taif tidak semulus yang diharapkan. Justru di sana Nabi mendapatkan banyak sekali ujian, sampai wajah Nabi berdarah dalam berdakwah itu. Wajah Nabi berdarah dalam berdakwah. Malaikat Jibril datang meminta izin, apakah ini gunung mau diangkat dan dibantingkan kepada mereka? Nabi SAW mengatakan, jangan. Aku berharap Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengangkatkan tangannya dan beliau berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka karena mereka enggak tahu. Karena Nabi SAW datang sebagai rahmatan lil alamin. Jadi jangan berpikiran bahwa Islam itu datang dengan senjata, Islam itu datang dengan kekerasan, Islam itu datang dengan pertumpahan darah. Kita katakan tidak. Islam datang dengan cinta. Islam di awalnya itu mengajak aslim taslam. Masuk Islam, dengan masuk Islam kau akan selamat. Diselamatkan di dunia oleh Allah dan diselamatkan juga di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa, karena la ikraha fid din. Bagi orang-orang kafir tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, mereka diharuskan bayar jizyah. Karena kepemimpinannya waktu itu adalah umat Islam. Kalau mereka mau aman, mereka harus bayar jizyah sebagai uang aman gitu loh. Mereka tinggal bersama umat Islam tidak bakal disakiti, mereka tidak bakal dianiaya, mereka tidak bakal diberikan kezaliman, enggak. Mereka akan selamat sentosa. Tapi kalau mereka menolak masuk Islam dan mereka enggak mau bayar jizyah, yang ada mereka ingin melakukan perlawanan, kata Sayyidina Khalid bin Walid, kami adalah pasukan yang dimana kami lebih cinta mati seperti kalian yang cinta hidup. Artinya kami ini pasukan yang tidak takut mati. Ini pasukan umat Islam. Mereka punya jiwa kesatria, keberanian yang kuat, yang dipakai pada porsinya. Jangan sampai dengan teman kita marah-marah, dengan teman kita lawan, jangan. Ya, karena sekarang keadaan terbalik. Di hadapan orang kafir kita ngejilat. Di hadapan orang kafir banyak di antara kita sebagai umat Islam memelas, mengharap daripada mereka. Tapi dengan sesama umat Islam kerasnya luar biasa. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kerasnya itu dengan orang kafir, sedangkan dengan sesama umat Islam berbuat kelembutan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan bantuan daripada orang-orang Madinah, dari keluarga Aus dan Khazraj, akhirnya Nabi perintahkan satu persatu, sekelompok demi sekelompok, keluarga demi keluarga, secara bertahap berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan ingat, hijrahnya bukan berarti pindahan. Kan kalau kita pindahan itu bawa barang-barang, TV dibawa, kulkas dibawa, kasur dibawa, perabotan dibawa, kalau bisa rumahnya pun dibawa. Tapi mereka waktu itu hijrah, tidak membawa apa yang mereka miliki dari harta benda. Karena apa? Karena waktunya terbatas, kemampuannya pun juga mereka terbatas. Di dalam keadaan terbatas, hanya bisa dengan badan jiwa raganya mereka berhijrah, yang penting agar selamat imannya. Dan subhanallah, setibanya mereka di Madinah, orang-orang Madinah membagi dua apa yang mereka miliki.
Rumahnya dibagi dua, satunya untuk satunya untuk muhajirin, satunya untuk mereka. Hartanya dibagi dua, dibagi untuk orang muhajirin dan sisanya untuk mereka. Bahkan yang punya istri dua pun dibagi. Diceraikan, dikasih, ini kamu nikahin istri saya. Sampai begitunya mereka. Ya. Mereka jadikan persaudaraan seiman lebih kuat daripada persaudaraan sedarah mereka. Karena waktu itu saudara-saudaranya tidak beriman, dan persaudaraan seakidah, persaudaraan seiman jauh lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini baru part pertama, episode pertama kita bercerita kenapa Nabi SAW berhijrah. Tadinya ingin bercerita bagaimana ketika Nabi SAW-nya berhijrah, bagaimana kisahnya, itu banyak sekali. Ya, Nabi berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar, kemudian masuk ke dalam Gua Thur, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy sampai kehilangan jejak, padahal Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ada di bawah kaki mereka, maksudnya di dalam pintu gua. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau mereka lihat bawah kaki mereka bakal lihat kita ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, tenang, kalau mereka pun masuk kita akan keluar lewat pintu belakang, padahal belakang kagak ada pintu. Itu gua cuma ada satu pintu, tapi ketika Nabi mengatakan nanti kalau mereka masuk lewat pintu depan, kita akan keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba ada jalan menuju keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian tiba di Kuba, membangun masjid yang pertama, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sampai kemudian dipersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Itu kisah yang panjang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita pelajari kembali tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW.